Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Imam, NPM 0211222266. Perkenalkan, nama saya Budi Prianto, NPM 0211222255. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Gajali, MPM 0211222272. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Argun, NPM 0211225251. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Lelono, NPM 02112259. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansa, NPM 0211222249. Supargun, NPM 0211222251. Saya di sini akan menjelaskan bab 10, yaitu tentang barang atau produk. Barang atau produk adalah suatu sifat yang kompleks, baik dapat diraba maupun tidak, termasuk bungkus, warna, harga, proses perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen atau pemakai. Produk. Keputusan mengenai produk, merek atau brand adalah suatu nama, istilah, simbol atau desain, rancangan atau kombinasinya sebagai untuk memberi tanda pengena barang atau jasa dari seorang penjual untuk membedakan dari barang-barang dihasilkan oleh pesaing. Harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Salah satu prinsip dalam penentuan harga adalah menitik beratkan pada kemampuan pembeli untuk harga yang telah ditentukan. Penawaran dan permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu satu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Ada 4 metode penetapan harga. Yang ke-1 ada cost plus pricing, yang kedua markup pricing, yang ketiga penetapan harga break even, dan yang terakhir penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muhammad Imam, NPM 0211222266. Di sini saya akan membahas materi yang ke-11, yaitu tentang strategi penandaan. Strategi penandaan merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh organisasi atau perorangan untuk mencapai visi dan misi atau tujuan khususnya. Apa sih yang dimaksud dengan penandaan itu? Penandaan adalah cara memperoleh modal yang nantinya modal tersebut dialokasikan untuk pengerjaan suatu proyek atau program pada bisnis perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pendanaan dalam bentuk ekuitas atau utang. Sumber-sumber pendanaan usaha, sumber dana yang bisa menyediakan modal untuk usaha, yaitu yang pertama adalah pegadaian dana pribadi atau barang berharga. Kelebihan dari dana ini adalah beban bunga. Kekurangannya ialah jumlah yang terbatas. Dana dari sistem gadai-gadai. Yang kedua adalah bermitra atau berpartner. Dana juga bisa diperoleh melalui usaha modal venture. Dana semacam ini tergolong murah karena tidak ada beban yang sangat besar. Kekurangannya adalah proses diandalkan untuk keperluan dana yang sangat mendesak. Yang ketiga adalah hibah. Dana jenis ini tergolong sangat murah, tetapi persaingan untuk memperoleh sangat ketat. Pinjaman ke lembaga non-bank. Jenis ini antara lain pinjaman koperasi simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing. Yang keempat adalah pasar modal. Menerbitkan surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Manfaat pendanaan sumber gaji pekerja. Pertama, manfaat pendanaan adalah sebagai sumber gaji karyawan ketika keuangan perusahaan terganggu. Yang kedua, mengatur arus kas perusahaan. Yang ketiga, sewa tempat usaha. Yang keempat, persediaan saat kondisi darurat. Yang kelima, menambah peralatan dan perlengkapan. Yang keenam, membeli investasi baru. Yang ketujuh, memperluas jangkauan bisnis. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penandaan usaha? Yang pertama adalah
perhatikan secara cermat sumber modal atau dana. Yang kedua, perhatikan tingkat suku bunga pinjaman. Yang ketiga, dalam jangka waktu berapa lama modal bisa dikembalikan. Yang keempat, saling kerjasama yang baik antara dua belah pihak, antara pelaku usaha dengan investor. Yang kelima, perhatikan seberapa pesat peluang usaha yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah profit sharing atau bagi hasil dengan para investor. Penawaran bagi hasil ini apabila disepakati oleh kedua belah pihak, sebaiknya dibuat perjanjian yang sangat disahkan oleh notaris agar tidak terjadi kendala seiring waktu berjalan. Besar bagi hasil ini menarik investor karena keuntungan yang didapatkan lebih besar dari suku bunga yang diberikan oleh bank. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Ghazali dari kelas 1G MPM 022112272. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 tentang bisnis modern. Bisnis modern adalah bisnis yang saat ini sedang berkembang dengan realita yang amat kompleks. Sekarang masyarakat lebih banyak memilih untuk berbisnis dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Bisnis adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang bertujuan mencari laba atau keuntungan yang menyediakan barang-barang atau jasa untuk memperbaiki taraf hidup dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis itu: 1. Orientasi organisatoris manajerial, 2. Ilmiah teknologi, dan 3. Politik sosial kultural. Dalam bisnis modern, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang yang profesional. Dibandingnya, bisnis modern sangat menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga kerja yang harus dieksploitasi demi mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri bisnis modern yaitu: 1. Spesialisasi. Spesialisasi adalah hanya menjual barang-barang tertentu. Contohnya adalah toko sepatu, toko elektronik, khusus alat rumah tangga. 2. Saling ketergantungan, saling tergantungan adalah karena bisnis sudah bergerak dalam bidang tertentu, maka satu perusahaan tergantung kegiatannya pada perusahaan lain. 3. Produksi massal. Produksi massal adalah barang yang dihasilkan dalam jumlah yang besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah diperoleh oleh konsumen. Ada beberapa tips mudah untuk membangun usaha di era modern, di antara lain: 1. Membuat website bisnis. 2. Mendaftarkan lokasi bisnis. 3. Memanfaatkan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Aprianto, NPM saya 0211222255. Apa aja sih manfaat teknologi untuk pengembangan usaha maupun bisnis? Manfaat jika bisnis ataupun usaha menerapkan teknologi di bidang informasi adalah menghemat biaya operasional untuk pemasaran. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang setiap harinya menunjukkan perubahan atau kemajuan, maka dapat menguntungkan perusahaan untuk mengurangi pengeluaran seperti tidak perlu membayar karyawan untuk memasarkan produk dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya lebih. Selain di bidang informasi, teknologi juga dapat membantu dalam bidang produksi. Sebagai contoh, ada mesin-mesin otomatis yang sudah menggunakan robot atau sistem pada mesin sehingga dapat mengurangi biaya untuk karyawan. Dan bisa juga menjual produk secara online, yang dimana hal itu kita tidak membutuhkan gudang atau tempat. Apa saja sih jenis-jenis usaha yang bisa diaplikasikan menggunakan teknologi?
ada jasa desain grafis, reseller, dan dropshipper. Keuntungannya apa sih bagi jasa desain grafis? Ada banyak peluang dan keuntungan bagi desainer grafis. Keuntungan yang didapatkan tidak lain adalah tidak perlu biaya produksi, tidak perlu karyawan, hanya perlu memasarkan melalui sosial media, dan tidak perlu menyewa tempat karena desainer bisa melakukan pekerjaannya dimanapun dan kapanpun. Lalu yang kedua, reseller. Sebelumnya kita akan membahas apa itu reseller. Reseller adalah orang yang membeli produk dari para berbagai pihak lain, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, melainkan untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan tersebut. Keuntungan yang bisa didapatkan oleh reseller dari teknologi adalah tidak memerlukan biaya produksi, tidak memerlukan karyawan. Sama seperti jasa desain grafis, dia hanya membutuhkan pemasaran melalui sosial media, bisa juga melalui online shop. Lalu yang ketiga ada dropshipper. Tidak beda jauh dengan reseller. Dropshipper adalah orang yang menjual produk atau bisa juga dibilang orang yang memasarkan produk orang lain. Hanya saja dropshipper tidak memerlukan modal. Bagaimana cara berjualan online atau di e-commerce? Dikarenakan industri e-commerce atau online shop saat ini semakin berkembang seiring berjalannya dengan kemajuan teknologi, sekarang orang lebih memilih belanja online dibandingkan offline. Dikarenakan lebih mudah, lebih simpel, murah, dan mereka tidak perlu keluar rumah. Tidak bisa dipungkiri, sudah mulai banyak orang yang ketergantungan oleh online shop. Dikarenakan mudah untuk diaplikasikan, contoh industri e-commerce yang sedang naik ada Shopee, Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Potensi pertumbuhan bisnis pada masa mendatang. Potensi bisnis e-commerce diproyeksikan akan terus bertumbuh di tahun-tahun mendatang hingga 15-25%. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan industri terkait setidaknya dalam 5 tahun ke belakang. Jumlah pengusaha yang beralih ke platform ini semakin membludak. Hal ini sangat wajar karena memberikan banyak keuntungan bagi konsumen. Konsumen yang diberi kemudahan dalam mendapat beragam produk tentu merasa lebih senang karena praktis dan cepat. Tidak luput juga hal ini menguntungkan penjual karena mereka tidak perlu menyewa tempat untuk berjualan. Selain itu, produk mereka pun dapat dipasarkan lebih luas dibandingkan mereka memasarkan produk tersebut di suatu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Lelono, NPM 0211222259. Saya di sini akan menjelaskan pemahaman pertemuan ke-13, yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif. Apa sih contohnya? Itu seperti perusahaan mau tak mau harus berevolusi secara fleksibel mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar tetap berada dalam area kompetisi yang atas. Cukup berat emang bila tidak ada persiapan dan amunisi yang tepat dalam bertarung di era modern digital ini. Perkembangan bisnis sangat kental dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih, yang memudahkan komunikasi dan cara kita terhubung dengan orang lain tanpa peduli jarak dan waktu. Dunia seolah-olah menjadi tanpa batas dengan hadirnya teknologi modern. Hal ini memberikan dampak yang tak terelakkan pada sengitnya kompetisi yang terjadi pada tiap industri. Apa sih yang dimaksud transformasi teknologi? Transformasi teknologi bukan hanya sekedar inovasi apa yang Anda lakukan, namun juga tentang bagaimana implementasi inovasi teknologi tersebut. Itu seperti apakah inovasi tersebut memberikan value atau keunggulan kompetitif untuk perusahaan. Apakah inovasi tersebut dapat diadaptasi dengan mudah atau malah menyulitkan perusahaan dalam mengintegritas teknologi baru tersebut. Nah, faktor yang tak kalah penting yaitu perilaku pelanggan. Banyak pelanggan yang mengharapkan perusahaan untuk lebih sadar teknologi dan menerapkannya untuk interaksi yang lebih mudah dan respon yang cepat.
Kini banyak perusahaan yang telah beralih memanfaatkan layanan solusi cloud computing untuk menciptakan inovasi teknologi baru, mengolah data pada server online yang jauh lebih aman, fleksibel, scalable. Mengikuti perkembangan bisnis Anda dapat terintegritas dengan mudah pada sistem yang sudah ada. Nah, cloud computing yang tidak dimiliki oleh sistem teknologi lama, di mana perusahaan sangat bergantung pada hardware dan server lokal, maka berkembang dengan lebih fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dalam bisnis. Jaminan uptime hingga 99,9% dari sistem cloud computing memastikan ketersediaan data Anda kapanpun, dimanapun yang dibutuhkan. Ya, sangat bagus kan? Beralih ke infrastruktur cloud membantu perusahaan untuk lebih efisiensi dalam pemeliharaan IT. Anda dapat memanfaatkan layanan infrastruktur cloud dari Microsoft Azure yang telah sesuai dengan berbagai standar internasional seperti SOC 123 dan ISO IEC 27001. Anda aman dari virus, spam, dan cybercrime. Memantapkan langkah menuju bisnis yang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Perbedaan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Nah, keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki perusahaan atau organisasi setelah membandingkannya dengan perusahaan atau organisasi lain. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak? Sementara keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengatur strategi sehingga membuatnya berada pada posisi menguntungkan dibandingkan perusahaan atau organisasi lain. Nah, teori keunggulan komparatif yaitu tiap individu, perusahaan maupun negara memiliki keunggulan komparatif ini merupakan kemampuan menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada yang dikeluarkan oleh pesaing. Dengan kondisi tersebut, perusahaan bisa menjual barang atau jasa dengan harga lebih murah. Keunggulan komparatif juga membuat pembisnis dapat menyadari margin penjualan. Biaya operasional merupakan faktor yang cukup menentukan dalam sebuah proses produksi. Ada yang menyebut bahwa jika pengeluaran operasional lebih besar, maka hasil yang didapatkan pun akan lebih besar. Nah, faktanya jumlah pengeluaran berupa biaya operasional atau modal tidak selalu sejalan dengan hasilnya. Teori keunggulan komparatif didahului oleh adanya teori keunggulan absolut. Kelemahan teori keunggulan absolut adalah tidak dapat membantah argumentasi mengenai negara yang tetap dapat melakukan penjualan meskipun tak mempunyai keunggulan absolut terhadap produknya. Teori keunggulan komparatif menjadi pelengkap atau revisi atas teori sebelumnya. Argumentasi yang ditawarkannya adalah bahwa efisiensi tetap bisa dilakukan dalam industri guna menambahkan jumlah produksi. Hal ini bisa meskipun industri tersebut tak memiliki keunggulan absolut. Pengaruh teori keunggulan komparatif sangat terasa ketika negara melangsungkan perdagangan internasional. Langkah yang perlu dilakukan adalah spesialisasi produk agar dapat berhasil. Selain itu, produk yang diekspor harus disertai dengan keunggulan komparatif. Agar unggul dari perusahaan lain, sebuah perusahaan perlu memiliki strategi yang mumpuni. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan, mulai dari sumber daya manusia, kinerja, hingga pengelolaan produksi. Kemampuan perusahaan untuk mendongkrak kinerja hingga lebih baik dari kompetitornya disebut sebagai keunggulan komparatif. Caranya adalah dengan
mengelola sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin. Keunggulan komparatif perusahaan dapat diukur dari mutu yang baik, saluran distribusi yang lancar, produk terkirim lebih cepat, atau merek yang lebih terkenal. Konsep mengenai keunggulan komparatif pertama kali diungkap oleh Michael P. Porter pada 1985. Menurut inti dari kinerja sebuah perusahaan di tengah kompetisi bisnis adalah keunggulan kompetitifnya. Perusahaan harus menerapkan strategi tertentu demi meningkatkan kinerja setiap saat yang lebih unggul lainnya dihendaki oleh kompetitornya. Ada beberapa manfaat keunggulan kompetitif terlalu mengacu pada kemampuan perusahaan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif, yaitu upper low cost leadership. Perusahaan harus menjadi produsen yang memiliki efisiensi dengan tingkat lebih tinggi. Strategi low cost ini contohnya membangun fasilitas secara agresif tetapi dengan skala yang lebih efisiensi. Nah, ada juga differentiation. Differentiation adalah dalam bentuk menampilkan diri sebagai produsen yang menawarkan biaya lebih rendah tetapi memiliki keunikan produk. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat dibedakan dengan produk sejenisnya yang telah beredar di pasar. Yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yaitu teknologi, fitur, layanan, pelanggan, price tag, serta brand image dan inovasi. Berbagi hal ini dapat dioptimalkan untuk meraih perhatian calon pembeli. Adapun fokus perusahaan harus lebih fokus dalam memilih segmen unggulan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menentukan strategi saat melayani segmen yang dituju. Dengan memiliki fokus, perusahaan dapat melakukan eksploitasi pada pasar. Jadi lebih fokus. Jadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif memiliki perbedaan yang cukup nyata. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain untuk meraih keuntungan dari target pasar yang sudah dituju oleh perusahaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah. Saya dari kelas 1G Manajemen, NPM 0211222249. Saya akan menjelaskan produksi dan manajemen produksi. Bab ke-9. Produksi adalah semua kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Sedangkan proses produksi yaitu cara, metode atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada. Manajemen produksi adalah pekerjaan mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat suatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Proses penciptaan dan penambahan kegunaan atau faedah tersebut terbagi ke dalam 1. Misal rotan dari hutan. Setelah diproses maka akan dibentuk menjadi tas, meja, kursi, dan lain-lain. 2. Jasa pergudangan yang dalam hal berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan menyimpan barang yang dibeli sekaligus dalam jumlah tertentu, maka dengan adanya perbedaan waktu barang tersebut, nilai atau manfaat meningkat. 3. Faedah tempat. Jasa transport dengan berpindahnya produk dari suatu kota atau daerah ke daerah lain, maka akan tercipta faedah tempat. Misalnya, buah-buahan dan sayur-sayuran dibawa dari desa ke kota yang harganya relatif lebih tinggi. Dari biaya ini adalah relatif konsisten, tidak tergantung besar jumlah barang yang dipesan, termasuk ke dalam biaya pemesanan. 1. Biaya untuk mempersiapkan pemesanan. 2. Biaya mengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan. 3. Biaya yang terjadi pada saat penerimaan bahan yang dipesan. 4. Biaya penyelesaian pembayaran pemesanan. Biaya kerusakan bahan baku dalam penyimpanan. Dalam hal ini sering terjadi pertentangan antara kedua jenis biaya ini,
Satu pihak biaya pemesanan menghendaki agar jumlah barang yang dipesan sebesar-besarnya, sedangkan bagian penyimpanan menghendaki agar jumlah barang yang dipesan sekecil-kecilnya sehingga akan dapat menghemat biaya penyimpanan. Dengan melihat sifat-sifat kedua jenis biaya tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah pesanan yang paling ekonomis akan terletak di antara kedua batas, yaitu pada saat jumlah biaya pemesanan sama dengan jumlah biaya penyimpanan dan atau jumlah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan selama satu periode adalah paling rendah. Economical Order Quantity atau EOQ dapat dirumuskan. Rumusnya adalah EOQ sama dengan rumus yang pertama 2 kali R kali S dibagi P kali I akar, atau rumus kedua EOQ sama dengan 2 kali S dibagi C, di mana R kebutuhan barang dalam satu periode tertentu, misalnya 1 tahun. S biasanya pemesanan setiap kali pesan. P harga beli tiap unit barang. I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan barang yang disimpan. Untuk pemakaian rumus kedua, yaitu jika biaya penyimpanan dinyatakan dalam rupiah tiap unit barang yang disimpan, jadi C adalah biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan dalam rupiah. Rumus tersebut akan sangat baik digunakan jika dipenuhi anggapan bahwa harga barang tiap unit adalah tetap untuk setiap periode. Contoh perhitungan, R sama dengan 6.400 unit, S sama dengan 10 tambah 20 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp50.000, C sama dengan Rp1. A, EOQ sama dengan 2 kali R kali S dibagi C. Akar 2 kali 6.400, 2 kali 6.400 dikali 50 dibagi 1 sama dengan akar 640.000. Hasilnya adalah 800 unit. Yang kedua, B, penggunaan selama 1 tahun sama dengan 6.400 unit. Penggunaan 1 hari 6.400 dibagi 320 sama dengan 20 unit. Penggunaan selama lifetime sama dengan 6 kali 20 unit sama dengan 120 unit. Safety stock sama dengan 500 unit. Jadi ROP-nya 120 ditambah 500 sama dengan 620 unit. C, frekuensi pembelian selama 1 tahun sama dengan 6.400 dibagi 800 sama dengan 8 kali. Atau 320 dibagi 8 dikali 1 hari sama dengan 40 hari sekali. Terima kasih. Salam dari saya, Ahmad Ardiansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudongu Kelvins. NPM saya 0211222262. Saya di sini akan membahas tentang pemahaman 8, yaitu cara mendirikan perusahaan. 1. Perseroan terbatas PT. Memohon akte notaris agar PT diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum, maka harus mempunyai akte notaris. Data diantaranya yaitu nama penghadap, alamat penghadap, nama perusahaan, modal yang akan dimudahkan. Pengurusan perseroan terbatas didaftarkan ke Dinas Perekonomian untuk memiliki izin tempat usaha atau disingkat dengan SITU dengan dilampiri 1. Akte pendirian perusahaan, 2. Denah dan gambar letak tempat usaha, 3. Keterangan keberatan tidaknya terhadap usaha yang hendak didirikan dari pemilik rumah atau tanah dan tetangga di sekitarnya. 3. Didaftarkan ke Kanwil Perindustrian atau Kanwil Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri oleh 1. Akte pendirian perusahaan, 2. Tanda izin tempat usaha atau SITU, daftar alat-alat yang digunakan, adapun surat permohonan izin usaha tersebut rangkap 3 dan yang asli diberi materai. Izin usaha dagang digolongkan menjadi 1. Usaha dagang kecil golongan C, 2. Usaha dagang menengah golongan B, 3. Usaha dagang besar golongan A. Istilah-istilah lain dalam penggabungan perusahaan: 1. Holding company, 2. Kartel, 3. Joint venture, 4. Merger holding company, yaitu perusahaan yang berbentuk corporation yang menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Dalam hal ini, status perusahaan lain akan menjadi anak perusahaan dan kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh perusahaan induk atau holding.
Kartel. Kartel merupakan bentuk kerjasama perusahaan yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Bentuk kartel. Kartel harga ditetapkan harga minimum. Ini dapat dibuat mencakup daerah regional ataupun internasional. Misalkan penetapan harga sewa kamar hotel-hotel, penetapan harga jual minyak mentah bagi negara-negara yang bergabung dalam OPEC dan lain-lain. Akuisisi. Akuisisi adalah pengembalian sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil oleh menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi sendiri tanpa penggantian nama dan kegiatan.